Oke, kita coba jelasin yang gerak harmonis sederhana ya, tapi di part 3-nya. Nah, kemarin kan udah bahas tentang part 2, part 1 sama part 2. Nah, sekarang saya coba mau jelasin yang part ketiga. Oke. Nah, di part ketiga itu bagiannya ada 3 sub, atau mungkin saya kelompoknya jadi satu sub tuh terkait yang pertama itu yang namanya simpangan, atau bisa juga kalau di buku-buku itu eh, kita sebutnya itu Y gitu ya. Kemudian yang kedua itu namanya persamaan dari kecepatan. Kecepatan. Lalu kita simbolin V. Dan yang ketiganya itu namanya persamaan dari percepatan. P. Percepatan. Atau simbolnya itu A kecil. Jadi ini tuh langsung masuk persamaan aja ya. Jadi persamaan simpangan itu, atau kita sebutnya Y, itu persamaannya adalah Y A sinus omega T atau WT. Nah, ini adalah persamaan simpangan. Manakala ada juga yang nulisnya kayak gini. Y A sinus. Nah, ini kayak gininya dikurung nih. Omega dikali T. Terus ada tambahan plus. Nah, theta 0. Ada juga yang nulisnya kayak gini. Bedanya apa sih yang di atas ini sama yang di bawah gitu. Jadi kalau di bawah itu artinya ada diketahui sudut awalnya ya, atau theta 0. Artinya tuh bisa aja bendanya itu gini. Kalau yang di atas ya, itu karena theta 0 ya, kemungkinannya nanti pegasnya gini. Tegak lurus gitu ya, atau lurus gini. Tapi kalau yang di bawah ini ada sudut awal, artinya kemungkinannya si pegasnya itu nggak tegak lurus. Maksudnya bisa aja dia itu agak agak miring gini ya. Nah gitu, itu bedanya. Nanti kan sudut itu kan ditarik dari garis lurus ini sudut. Nah ini dia tentunya. Sorry, kebalik. Nah ini, itu dia sudutnya. Itu ya bedanya kayak gitu. Tapi biasanya kalau di soal itu disebutin kok theta nolnya berapa gitu. Itu adalah. Nah, selanjutnya itu persamaan dari kecepatan. Itu adalah persamaannya. Sebenarnya ini rumus dari turunan ya, tapi saya tulis langsung aja. Itu adalah A omega cos omega T. Nah, oh ya, satu lagi. Ada juga persamaannya tuh yang kalau seandainya kayak gini, omega T ini biasanya tuh ditulisnya, atau saya kasih not aja ya, not. Omega dikali T biasanya itu nulisnya theta aja ya, biasanya ya. Nah, kayak gini doang biasanya, theta. Jadi tergantung ya ntar ya. Kalau diketahui sudutnya, ya berarti pakainya theta gitu. Beda, theta sama theta nol tuh beda. Penyebutannya beda. Ini sudut awal atau sudut kemiringan awal. Ya, ini theta itu eh, apa namanya? Apa ya namanya sebutnya ya? Intinya kalau theta itu ya bukan theta nol gitu ya. Artinya itu kecepatan, bukan kecepatan. Artinya sudut akhir gitu ya. Nah, kalau theta nol itu artinya sudut awal gitu aja deh biar gampang. Nah, manakalanya ada juga, nah tadi omega T ini kan bisa juga diganti theta ya. Jadi kalau diketahui sudut tetanya gitu ya, atau tanpa di soalnya tuh nggak ada keterangan theta nol gitu, berarti itu dianggap theta gitu ya. Jadi kalau misalkan dianggap theta, omega T-nya nanti rumusnya jadi kayak gini. P
omega cos theta gitu. Maksudnya gitu ya. Begitu juga berlaku di sini dan di sini. Ya, itu sebagai not aja. Jadi barangkali ada yang pakai yang theta, pakai yang theta aja. Nah, itu doang. Nah, berarti yang ketiga itu tentang percepatan. Sama nih, sebenarnya itu lanjutan dari turunan dari kecepatannya. Nah, persamaannya itu nanti kayak gini. A kecil, ada minusnya. A, nah, omega kuadrat itu sinus omega T. Nah, gitu. Itu persamaan awal umumnya kayak gitu ya. Jadi ada persamaan simpangan, persamaan kecepatan, sama persamaan percepatan. Satu, sorry, satu, dua, tiga, gitu ya. Jadi kayak tadi, kalau begitu juga tadi yang theta ini ya, sorry tadi, theta mana tadi? Theta bukan theta nol, tapi theta biasa. Itu dianggap omega T. Itu ya. Biasanya kalau di soal-soal ada yang nulisnya theta ataupun omega T gitu. Jadi bisa disesuaikan aja, tergantung dengan soalnya. Nah, selanjutnya itu terkait yang namanya simpangan maksimum atau kita sebutnya itu Y max gitu. Nah, berarti kalau misalkan simpangannya maksimum, apa yang terjadi? Jadi gini, saya jelasin dulu. Kalau simpangan maksimum kan artinya eh, simpangan di mana terjadi di titik tertinggi ya. Nah, jadi kan terjadi di titik tertinggi. Jadi kan kalau masukkan gambarnya kayak gini ya, titik tertingginya di mana gitu? Di sini gitu. Atau bisa juga di sini. Intinya di puncak kayak gitu ya. Nah, karena dia terjadi di titik tertinggi, maka kita dapat persamaan umum dari si simpangannya, atau kita sebutnya itu Y max. Nah, gini. Jadinya apa? Jadinya tinggal A doang. Kenapa A doang? Karena ketika dia, perhatikan di sini, ketika dia di posisi maksimal, sudutnya membentuk 90 derajat gitu. Nah, sementara kita tahu bahwa ketika sudutnya 90 derajat, artinya nilai sinusnya itu adalah sin 90. Sin 90, sin 90 itu berapa? Sin 90 itu adalah, bentar, oh ini enggak, ini sin 90 itu adalah 1 itu. Jadi kan kalau misalkan A dikali 1 pasti hasilnya A gitu kan ya. Nah, seperti itu. Itu terjadi ketika simpangan maksimum. Nah, karena ada simpangan maksimum, ada juga yang namanya kecepatan maksimum Vmax. Nah, Vmax itu apa? Vmax itu adalah tadi, ingat ya, katanya kalau misalkan ada kata-kata maksimum semua, artinya dianggap sudutnya itu bernilai 1 atau bernilai maksimal. Jadi begitu juga di sini. Nah, nanti tinggal amplitudo dikali omega. Seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, percepatan maksimum sama juga. Berarti nanti A max tinggal, nah ini minusnya hilang ya. A omega kuadrat. Nah, gitu doang. Berarti ada nilai maksimumnya masing-masing. Simpangan ada maksimum,
kecepatan juga ada maksimum, percepatan juga ada maksimum, kayak gitu. Ini agak sulit dijelaskan ya, tapi seperti itulah keadaannya. Tapi yang apa namanya kuncinya tadi sih, kalau misalkan maksimum itu dianggap nilai sinus atau cosinusnya dianggap satu gitu aja kuncinya, biar lebih mudah dipahamin kayak gitu. Nah, selanjutnya itu terkait yang namanya nilai dari K-nya. Jadi K itu atau kita sebutnya konstanta pegas, sorry, satu lagi ya nilai K. Nilai K. K itu kita bisa juga rumusin atau menggunakan persamaan massa dikali dengan omega kuadrat. Nah gitu. M-nya itu massa ya. Jadi nanti buat apa sih ini persamaan yang ini? Ini untuk menghubungkan antara persamaan yang frekuensi dan juga periodenya. Karena si frekuensi sama periode itu ada hubungannya dengan si K itu atau K kecil konstanta. Mungkin nanti biar lebih jelas si contoh soalnya aja. Berarti nanti si melalui persamaan awal ini kita kan bisa tulis gimana pertama. Pertama bisa tulis kayak gini. Kalau seandainya kita mau nyari M ya. Berarti kan M K dibagi omega kuadrat. Nah gitu. Kalau seandainya kita mau nyari omega kuadrat gitu ya. Berarti kan omega kuadrat sama dengan K dibagi M ya. Berarti nanti omeganya, nah akar dari K per M gitu. Sorry, K-nya kecil ya. Nah gitu. Omega itu apa? Omega itu adalah apa? 2pi F gitu ya. Nah, karena misalkan ya udah saya sekalian jelasin. Berarti kan gini, 2pi F sama dengan akar dari K per M kan gitu. Nah, berarti kalau kita mau nyari F, otomatis kan 2pi-nya pindah ke bawah kan ya. Anggaplah di sini tadi karena ini 2pi tadinya di atas pindah ke bawah jadi seper kan, seper 2pi. Nah, dikali akar K per M. Nah, ini sebenarnya asal-usul rumus yang frekuensi dan periode pada pegas kayak gitu. Itu yang rumus K ya. Nah, selanjutnya itu terkait yang namanya energi kinetik sama energi potensial. Kita tahu rumus umum dari energi kinetik itu adalah EK tengah mv kuadrat. Nah, gitu. Nah, berarti kan tadi kita udah dapat persamaan dari kecepatan ya. Kecepatan itu apa gitu ya? Kecepatan itu, nah, apa nih kecepatan? Nah, ini dia. Ini adalah kecepatannya. Berarti nanti kalau seandainya kita mau nanyakan energi kinetik pada kecepatan atau sorry energi kinetik pada waktu keberapa gitu ya. Berarti nanti kita masukin dulu nilai dari kecepatannya berapa yang di sini. Nah, nanti hasilnya kita masukkan ke sini. Gitu ya. Nah, tadi kan juga ada yang namanya kecepatan maksimal. Berarti nanti ada energi kinetik maksimal juga. Berarti kalau misalkan EK max setengah M. Nah, pakainya tadi kecepatan maksimalnya. Itu kan tadi rumusnya kan kecepatan maksimal itu kan A dikali omega ya. Karena ini kuadrat berarti pakai kuadrat juga. Gitu.
Nah, kita tahu bahwa si M dikali omega kuadrat itu apa? Itu adalah nilai dari K ya. Nih, ini udah mulai susah ya, tapi nggak apa-apa sih. Nih deh. M dikali omega kuadrat itu adalah K A kecil. Nah, berarti nanti kita bisa juga bermain substitusi di sini. Jadi EK max juga bisa kita tulis setengah K. Nah, tinggalkan yang A-nya doang kan ya. A kuadrat. Itu. Nah, ada juga energi potensial atau EP. EP itu apa? Kalau di pegas itu biasanya kan setengah K dikali delta X kuadrat. Gitu ya. Nah, ini kan konteksnya kan kalau delta X itu sama aja diukur dari panjang atau ketinggian. Nah, berarti ya si delta X ini anggaplah dia itu perubahan panjang dari pegasnya kayak gitu aja. Biar gampang ingat-ingatnya. Nah, jadi kalau misalkan eh, energi potensial maksimum atau EP max itu kita bisa tuliskan dengan persamaan apa? Dengan persamaan setengah K dikali. Nah, karena tadi si apa namanya? Di pegas itu yang diketahui apa namanya? Amplitudonya. Berarti nanti delta X-nya kita substitusi menjadi amplitudo pangkat 2. Nah, gitu. Kemudian yang terakhir itu terkait yang namanya energi mekanik atau energi total. Total. Sama aja sih. Tapi energi mekanik itu dia itu intinya sama dengan energi potensial maksimum. Nah, ini sama nilainya. Nah, gitu dia. Jadi kalau ditanya M itu sama dengan EP max. Gitu aja. Oke ya, itu yang bagian ketiga. Nah, di sini ada contoh soal yang seperti mana bentar. Nah, seperti ini. Mungkin nanti sambil saya condong-condongkan ke persamaannya lagi ya biar lebih jelas. Nah, kita coba kerjakan yang nomor 5 dulu. Sebuah benda mengalami gerak harmonik gitu ya dengan persamaan Y 5 sinus dalam kurung omega pi T. Nah, Y dalam senti, T dalam sekon. Oke. Yang ditanya adalah kecepatan maksimum benda itu adalah berapa gitu ya. Nah, kita telaah dulu nih. Persamaannya kan ini awalnya ya. Nah, kita perhatiin yang ini dengan persamaan si simpangannya. Ini ya. Yang ini kita bandingkan dengan persamaan simpangan. Nah, dengan yang ini. Kita perhatikan bahwa persamaan simpangan ya, itu kan yang di depan itu adalah amplitudo terus sinus omega T ya. Setelah amplitudo pasti nanti nilai sin atau cosnya. Setelah sin baru omega T gitu ya. Jadi di sini kalau yang paling depan itu pasti nilai A itu aja. Nah, berarti yang di soal ini nilai A-nya berapa? Yang paling depan. Nah, 5. Ini nilai A. Nah, gitu. Setelah sin omega T gitu ya. Berarti nilai omeganya berapa? Nah, omeganya apa? Omega itu selalu apa nih? Selalu di belakangnya T ya. Bentar. Nah, berarti ini. Nah, omega ini selalu di belakangnya T kan? Berarti angka apapun yang apa namanya? Yang sebelum T itu ikutnya omega kayak gitu aja.
Berarti di sini omeganya berapa? Nah, omeganya berarti 0,4 pi. Ini adalah omega, kayak gitu. Yang ditanya apa tadi? Kecepatan maksimum, berarti Vmax gitu. Vmax rumusnya apa? Nah, tinggal masukin aja nih rumusnya. Vmax itu rumusnya amplitudo kali omega. Nah, gitu. Masukin di sini. Amplitudo dikali omega. Oke. Amplitudonya berapa ini? 5 kan ya? 5. Omeganya berapa nih? 0,4 pi kan? Masukin. Pi, berarti jawabannya masih ada pi-nya nih. Nah, biar gampang gimana? 0,4 itu kan sama aja 0,4 itu sama dengan 4 per 10 kan ya? Coba di kalkulator deh. 4 per 10 pasti hasilnya 0,4. Berarti nanti kita tulisnya gini. 5 dikali 4 per 10. Pi-nya masih ikut, ya udah pi ikut. Gitu. Kita coret aja nih biar gampang. Nah, berarti kan 10 dibagi 5 itu 2. 5 dibagi 5 itu 1 kan ya? Nah, sekarang yang terakhir tinggal 4 dibagi 2 itu adalah 2. 2 dikali 1, 2. Nah, 2. Pi-nya masih ada 2 pi. Nah, gitu. Sorry, tadi cm ya? Cm per second ya? Itu. Oh, diubah ke meter ya? Berarti kita ubah dulu. 2 pi-nya kita dibagi berapa nih? 100 ya? Bagi 100 berarti berapa? Atau 100 itu kan sama aja 10 pangkat 2 ya? Berarti 2 pi dibagi 10 pangkat 2. Atau jadinya kita 10-nya naikin ya? 2 pi dikali 10 pangkat. Nah, ini kan tadinya positif. Naik ke atas jadi negatif. Nah, ini udah bener nih. Meter per second. Gitu. Jadi jawabannya yang D. Ini dia. Nah, sekarang soal yang nomor 6 sama nomor 7 silakan coba kalian latihan kerjain. Sama persis caranya sama yang nomor 5. Oke ya.